Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini sebelum kita memulai pada materi yang baru, kita akan mereview kembali pembelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi ketenagakerjaan. Baik, kita masuk pada kompetensi dasar yang baru, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.2, menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan KD keterampilan 4.2, menyajikan hasil analisis ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai hari ini, yaitu yang pertama, menganalisis konsep ketenagakerjaan, dan yang kedua, membedakan jenis-jenis tenaga kerja. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran daring dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis konsep ketenagakerjaan dan membedakan jenis-jenis tenaga kerja dengan tepat. Ya, kita masuk dalam pengertian ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Kemudian, tenaga kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Dan yang terakhir, yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok usia produktif. Baik, kita masuk pada jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja secara umum dapat dibagi menjadi beberapa golongan, di antaranya menurut sifatnya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini merupakan jenis-jenis tenaga kerja yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, menurut kemampuannya, terbagi atas 3, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. Pendidikan tertinggi pada tenaga kerja terdidik ialah maksimal lulusan S1 atau sarjana. Contoh dari tenaga kerja terdidik adalah guru, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan atau kemampuan khusus yang dimilikinya. Tenaga kerja terlatih ini tidak harus orang-orang yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, namun mampu menguasai keterampilan tertentu dan memiliki daya tangkap yang baik. Contoh tenaga kerja terlatih adalah akuntan,
teknisi, supir, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi dan tidak memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu. Misalnya hanya sampai lulusan SMP ataupun SD. Contoh dari tenaga kerja tidak terdidik adalah kuli bangunan, buruh cuci, buruh rongsok, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tenaga kerja yang kedua yaitu menurut sifatnya terbagi atas dua. Yang pertama, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih memanfaatkan dan menggunakan kemampuan otak atau pikirannya dibandingkan dengan tenaganya. Tenaga kerja rohani ini biasanya orang-orang yang bekerja di daerah bersih, berpenampilan baik, dan sopan. Contoh dari tenaga kerja rohani adalah direktur, manajer, kepala divisi, kepala cabang, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih mengandalkan tenaganya dibandingkan kemampuan otak atau pikirannya. Biasanya jumlah tenaga kerja jasmani ini sangat banyak dibandingkan tenaga kerja rohani. Contoh dari tenaga kerja jasmani adalah buruh pabrik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tenaga kerja yang ketiga yaitu menurut hubungan dengan produk. Terbagi atas dua. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang biasanya terjun langsung terhadap suatu barang atau produk. Contoh tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berada di bagian produksi barang. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang ada hubungannya dengan suatu barang atau produk, namun tidak terjun langsung pada produk tersebut. Contoh tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang mendesain suatu produk yang akan dipasarkan. Jenis-jenis tenaga kerja yang keempat yaitu menurut jenis pekerjaannya. Terbagi atas tiga. Yang pertama, tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan adalah tenaga kerja yang langsung terjun di lapangan. Contoh tenaga kerja lapangan adalah marketing lapangan. Yang kedua, tenaga kerja pabrik. Tenaga kerja pabrik adalah tenaga kerja yang biasanya bekerja di suatu pabrik. Contoh tenaga kerja pabrik adalah buruh pabrik yang bekerja di bagian produksi. Yang ketiga, tenaga kerja kantor. Tenaga kerja kantor adalah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu kantor atau perusahaan. Contoh tenaga kerja kantor adalah tenaga administrasi atau keuangan perusahaan. Jenis-jenis tenaga kerja yang kelima yaitu menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Terbagi atas tiga, yaitu yang pertama tenaga kerja bagian produksi. Tenaga kerja bagian produksi adalah tenaga kerja yang pekerjaannya membuat produk atau barang-barang yang akan dipasarkan. Contoh tenaga kerja bagian produksi adalah buruh pabrik yang bekerja pada bagian produksi barang ataupun produk. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran adalah tenaga kerja yang bekerja pada bagian marketing atau pemasaran. Jenis tenaga kerja ini biasanya bertanggung jawab dalam memasarkan produk atau barang yang telah dibuat. Contoh tenaga kerja bagian pemasaran adalah marketing. Dan yang ketiga, tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Tenaga kerja bagian umum dan administrasi adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hal mengurus surat menyurat dan kepentingan lainnya di luar kepentingan pemasaran dan kepentingan produksi.
Contoh tenaga kerja bagian umum dan administrasi adalah sekretaris. Baik, sampai di sini materi kita tentang konsep ketenagakerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja. Minggu depan kita masuk dalam masalah ketenagakerjaan dan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ibu harap kalian semua minggu depan bisa hadir tepat waktu, tetap menjaga kesehatan kalian, dan jangan lupa tetap rajin belajar. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya.